Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Milenial, senang bertemu kembali di channel kami, Pikiran Milenial. Nah, kali ini kita akan membahas tema yang berjudul Yuk kenali macam-macam tes psikologi dalam seleksi kerja. Nah, jika video ini bermanfaat untuk semua Sobat Milenial, jangan lupa di akhir video untuk subscribe dan like sebagai dukungan untuk channel kami. Karena semua itu gratis teman-teman. Nah, Sobat Milenial, langsung saja kita simak videonya. Nah, alat tes psikologi yang pertama yaitu tes Coran. Tes Coran memiliki dua jenis, yaitu Pauli dan Kraepelin. Nah, sekarang kita akan membahas kedua jenis tersebut. Yang pertama, tes Pauli. Tes Pauli termasuk jenis tes Coran yang cara pengerjaannya dengan menjumlahkan angka secara berurutan dari pojok kiri atas ke bawah. Dan pengerjaan waktunya sekitar 30-60 menit sesuai dengan kebutuhan. Dan akan di stop atau dijeda setiap 3 menit. Sedangkan tes Kraepelin yaitu termasuk tes Coran juga, yang cara pengerjaannya dengan menjumlahkan angka secara berurutan dari bawah ke atas dengan waktu pengerjaan sekitar 5 menit dan akan di stop atau dijeda setiap 30 detik. Nah, yang dinilai adalah kecepatan, kesalahan dan koreksi, simpangan, grafik secara keseluruhan, kecurangan atau manipulasi, dan minimum standar serta kejujuran, dan sesuai dengan kebutuhan HR atau perusahaan, misalkan seperti tingkat konsistensi, tingkat produktivitas kerja, tingkat stres atau emosional kita, tingkat motivasi, tingkat ketelitian dan daya tahan serta kestabilan, tingkat kemauan atau daya juang, serta tingkat penyesuaian diri. Nah, penilaian tes ini sesuai dengan beberapa faktor seperti apa bagian atau posisi yang didaftar, apa saja tugas-tugas yang harus kita lakukan, dan juga apa kontribusi yang bisa diberikan. Nah, alat tes psikologi yang kedua yaitu tes Army Alpha Intelligence, yaitu dengan mengikuti arahan yang dibacakan oleh narator. Nah, satu kalimat itu atau satu soal itu saling terhubung antar kalimat, dan perintahnya cuma dibaca satu kali oleh narator. Tipsnya, dengarkan soal atau bacaan sampai akhir kalimat, atau jangan tergesa-gesa mengerjakan, karena satu kalimat itu saling berhubungan. Nah, contoh perintahnya, tarik garis mulai dari angka 2 sampai angka 6, tapi garis di atas angka 3 dan 4, dan di bawahnya angka 5 dan 6. Nah, contoh yang kedua, tulis huruf X di dalam segitiga, kotak, dan lingkaran, dan tulis huruf Y di dalam kotak lingkaran, serta tulis huruf Z di dalam kotak dan segitiga. Nah, penilaian dan tujuan dari tes Army Alpha Intelligence ini, yang pertama mengukur tingkat kecerdasan, yang kedua mengukur tingkat ketelitian, dan yang ketiga mengukur tingkat konsentrasi para pekerja. Nah, alat tes psikologi yang ketiga yaitu tes grafologi. Nah, tes grafologi ini bertujuan untuk mengenali diri, potensi, dan pola komunikasi melalui analisa tulisan tangan para pelamar. Nah, penilaiannya biasanya berupa tulisan tangan para pelamar dan juga paling kerap itu tanda tangan para karyawan.
Nah, untuk tanda tangan ini biasanya dapat dilihat melalui ketajaman, kelengkungan, garis bawah, miring ke atas, mengambang, normal, terlalu tekan, dan seterusnya. Nah, alat tes psikologi yang keempat yaitu tes psikometri atau MMPI. Nah, tujuan tes psikometri atau MMPI ini untuk mengukur kepribadian, sikap, dan kepercayaan diri pelamar yang tidak bisa dilihat kasat mata, dan untuk mengukur perilaku serta mental individu, layak atau tidaknya di posisi itu. Tes ini memiliki dua jenis, yaitu tes kepribadian dan juga tes bakat. Nah, tes kepribadian penilaiannya adalah perilaku individu, kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan menghadapi emosi diri sendiri. Nah, penilaian untuk tes bakat yaitu mengukur kemampuan pelamar dalam menyelesaikan tugas yang belum pernah dikuasainya, dan kemampuan seseorang atau pelamar dalam mempelajari hal-hal yang baru. Nah, tes ini sengaja dirancang agar peserta tidak dapat menyelesaikan tes ini, karena mengerjakan banyak soal dengan waktu yang singkat. Nah, tipsnya harus memperhatikan validitas atau sesuai dengan apa yang ingin dinilai atau bukan poin lainnya. Dan yang kedua, reliabilitas atau tidak berpengaruh dan harus konsisten. Dan yang ketiga, standarisasi atau harus ada sumber yang jelas sebagai tolak ukur atau standar. Nah, alat tes psikologi yang kelima yaitu tes DISC atau DISC Personality System. DISC merupakan bahasa universal mengenai perilaku. DISC merupakan akronim dari 4 tipe kepribadian. Nah, yang pertama D atau domain, yang artinya pemimpin atau kepemimpinan. Dan yang kedua I atau influence, yang artinya berpengaruh atau mempengaruhi. Yang ketiga steadiness atau S, yang artinya stabil atau monoton. Dan yang keempat compliant atau C, yang artinya kepatuhan. Nah, dalam tes ini, pelamar ditujukan beberapa soal yang cukup banyak, yang nanti hasilnya akan membentuk suatu susunan DISC, dan hasil itu yang membuat para pelamar apakah cocok di posisi tersebut atau tidak. Nah, saya akan mencoba menjelaskan lebih rinci tentang DISC. Yang pertama, D atau domain. Domain itu kebanyakan seperti bos, pemimpin, dan pengusaha. Nah, sifatnya seperti pengontrol, penggerak, penetapan goal, berani, cepat, dan kompetitif. Nah, yang kedua untuk influence atau I, kebanyakan negosiator, motivator, pendidik, dan konsultan. Nah, sifatnya seperti ekspresif atau emosional, persuasif atau negosiator, suka dan lincah berbicara, senang mempengaruhi, suka berjanji, aktif atau suka berpendapat, bersemangat, optimis, mempercayai, dan suka perhatian. Dan yang ketiga S atau steadiness. Nah, kebanyakan yaitu staff, karyawan, admin, atau CS. Nah, sifatnya seperti team player atau senang bekerja sama, logis atau pertimbangan-pertimbangan, loyal atau suka monoton, menyelesaikan pekerjaan, sabar dan baik hati,
suka mencari aman dan lebih menghindari konflik. Dan yang terakhir C atau complain, itu seperti teknisi, analis, auditor, dan accounting, yang sifatnya seperti perfeksionis, teliti, efisien, tenang atau pendiam, taat aturan, menghormati orang lain, dan mencapai kesimpulan. Nah, alat tes psikologi yang keenam yaitu MBTI test atau tes MBTI. Nah, alat tes ini hampir sama dengan alat tes DISC yang tadi, yaitu pelamar diharuskan untuk memilih pernyataan yang hasil akhir nanti akan membentuk suatu susunan MBTI, dan hasil tersebut yang menentukan apakah pelamar cocok menepati posisi yang dilamar. Misalkan, saya melamar sebagai staf pemasaran, tetapi hasil tes MBTI saya tidak cocok untuk posisi tersebut, melainkan lebih cocok untuk posisi keuangan. Nah, alat tes psikologi yang lainnya seperti tes SSCT atau dinamika kepribadian, tes apikostik, dan tes EPPS atau menjawab ya atau tidak. Nah, Sobat Milenial, sekian video pembahasan dari kami. Jika bermanfaat, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video berikutnya.